Bersama-sama kita mempersiapkan diri kita dan juga bagian bacaan yang akan kita perhatikan dalam pelayanan firman pada pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus hadir bersama kita, memampukan saya, ibu bapak, dan saudara-saudara mengerti akan kebenaran firman-Nya. Mari kita bersatu di dalam doa. Kepadamu kami boleh bersyukur dan berterima kasih. Engkau memberikan hari yang baru untuk kami. Suka dan duka yang boleh kami jalani. Engkau memampukan kami untuk belajar mengerti akan cinta dan anugerah-Mu. Dan pada hari Minggu pagi ini, kami akan mendasari seluruh perjalanan hidup yang akan kami lakoni dalam karya dan pengabdian kami dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang kami baca, kami renungkan, kami pergumulkan, menjadi kekuatan yang menghidupkan kami dalam tindakan hidup di tengah-tengah masyarakat, dalam karya dan pengabdian kami. Mampukan kami semua mengerti akan kebenaran firman-Mu. Pakailah hamba-Mu dalam kelemahan, agar hamba-Mu boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan hamba-Mu juga boleh mendengar akan apa yang Kau sabdakan. Engkau juga memampukan kami semua mengerti akan apa yang sesungguhnya Engkau inginkan untuk kami. Kepadamu kami memohon, urapilah dengan penyertaan Roh Kudus-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, pasal yang ke-16, ayat 12 sampai dengan ayat 15, menjadi bagian bacaan dalam pelayanan kita. Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, pasal yang ke-16, ayat 12 sampai dengan ayat 15. Injil Yesus Kristus menyatakan kesaksiannya kepada kita demikian. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ayat 15 kita membaca bersama-sama. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikianlah Injil Yesus Kristus untuk kita. Berbahagialah orang yang bersedia mendengar firman Tuhan, terlebih bersedia untuk memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih, tahukah kalau pada pagi hari ini kita merayakan Minggu Trinitas. Hari Minggu untuk mengenang ketritunggalan Allah yang Esa. 3, melainkan 1. Pertanyaan sederhana yang sering kali diajukan oleh orang-orang di sekitar kita ketika mereka tahu bahwa kita orang Kristen.
benarkah Allahmu itu ada 3? Apa jawab ibu bapak dan saudara? Dan ini pertanyaan yang wajar untuk siapapun yang pernah mendengar ada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kira-kira apa jawaban saudara dengan pertanyaan itu? Apakah kita akan mengelak? Oh, saya tidak tahu. Lalu bagaimana dengan iman kepercayaan kita? Karena mereka butuh penjelasan dari kita. Pemahaman tentang ketritunggalan Allah di dalam Sang Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus memang bukan perkara yang mudah untuk kita jelaskan. Bahkan bertahun-tahun saya, ibu bapak, dan kita semua menjadi pengikut Kristus, menjadi orang Kristen, sangat sulit untuk menjelaskan apa yang dimaksud ketritunggalan yang esa. Pertanyaan itu wajar karena orang berpikir secara logika. Yang ada di dalam benak pemikiran kita adalah keterbatasan. Kata Tritunggal berarti 3. Dan sederhananya, memang susah untuk dimengerti. Saya khawatir ibu bapak, malah ibu bapak dan saudara ketika kesulitan untuk menjelaskan, akan diinjili oleh mereka. Nah, betul kan? Allahnya orang Kristen tidak bisa dinalar. Mana ada Tritunggal itu esa? Allah kita memang esa, ibu bapak. Ketritunggalan bukan perkara yang gampang untuk dijelaskan. Berulang kali gereja mengadakan pendidikan teologi jemaat. Beberapa kali PA membahas permasalahan ini. Tapi sayang, kita tidak ikut serta, tidak memperhatikan. Bahkan bisa saja khotbah ini pun tidak diperhatikan oleh kita mengenai ketritunggalan Allah. Bukan 3 pribadi yang berdiri sendiri, namun 1. Pemahaman 3 yang masing-masing menjadi pribadi. Bukankah karena cara berpikir kita, dengan nalar kita, dengan akal kita yang dibatasi oleh ruang dan waktu, sehingga seolah menjadikan 3 itu sebagai 3 pribadi. Sebagai analog atau gambaran sederhana, walau tidak sama persis dengan pemahaman ketritunggalan Allah. Saya sebagai pribadi adalah seorang Kristen. Dan kekristenan saya tunjukkan dengan jati diri saya sebagai anggota jemaat yang bergereja di GKI Kebayoran Baru. Di tengah masyarakat dan status kependudukan, saya adalah warga DKI dengan KTP yang saya miliki. Di dalam keluarga, saya sebagai suami bagi istri saya dan ayah bagi 2 putri kami. Apakah keberadaan saya sebagai anggota jemaat GKI Kebayoran Baru, saya sebagai penduduk DKI Jakarta, saya sebagai seorang suami dan seorang ayah menunjukkan 3 pribadi, ibu bapak? Saya seorang Slamet Riyadi Siswantoro,
dengan keberadaan masing-masing sesuai dengan peran dan fungsi saya. Sekalipun saya sebagai anggota Jemaat GKI Kebayoran Baru, saya sebagai penduduk DKI Jakarta, saya sebagai seorang ayah, saya adalah pribadi yang satu. Kesemuanya tidak lepas dari keberadaan saya sebagai seorang pribadi yang menjalankan peran dan tanggung jawabnya. Allah disebut sebagai Bapa karena Dia menciptakan dan memelihara ciptaannya itu, dan sebagai Putra karena Dia telah lahir, datang ke dalam dunia ini menjadi manusia di dalam tubuh kedagingannya, namun Ia tidak berdosa, berbeda dengan kita. Dan Ia datang untuk mengorbankan diri, menebus dosa umat manusia. Dosa saya, ibu, bapak, dan saudara, yang tidak mungkin kita bersihkan sendiri. Dan dengan cara apapun menjadikan kita orang-orang yang mampu menyelamatkan diri. Kalau Dia adalah Roh Kudus, karena Dia adalah Allah yang menjadikan kita percaya dan beriman kepadanya. Ketritunggalan Allah dalam sebutan Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah satu. Satu di tengah-tengah pribadi, namun dengan karya sesuai dengan apa yang dijalaninya. Memang analog saya sebagai seorang pribadi dengan keberadaan yang saya sebutkan, dan analog apapun bagi ibu, bapak, dan saudara, tidak sehebat keberadaan Allah yang kita percayai. Jika pada hari Minggu yang lalu kita merayakan Minggu Pentakosta, yang artinya pencurahan Roh Kudus, murid-murid telah mendapat penggenapan janji dari apa yang dinyatakan Yesus sendiri sebelum kenaikannya ke surga. Siapa Roh Kudus itu, ibu, bapak, dan saudara-saudara? Roh Kudus tidak lain adalah Roh Allah sendiri, yang menggantikan Yesus yang tidak lagi hadir secara fisik di dalam kemanusiaannya. Ia hadir bersama dengan Sang Bapa dan Sang Putra, seperti pernyataan yang secara jelas diungkapkan di dalam pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Sang Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus bersama-sama adalah satu. Keberadaan Roh Kudus yang telah dicurahkan menggantikan peran kehadiran Yesus yang sebelumnya Yesus hadir di dalam kemanusiaan, dibatasi oleh ruang dan waktu, sekalipun kekuasaannya tidak terbatas. Namun kehadiran Yesus di suatu tempat berarti menunjukkan pribadinya. Dengan kehadiran Roh Kudus, maka kehadirannya tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu, tidak dibatasi oleh apapun juga. Apakah ibu bapak pernah melihat bagaimana wujud angin yang dapat kita rasakan? Sekalipun angin seringkali digambarkan dalam majalah anak-anak dalam bentuk wajah dengan gambar tiupan yang keluar dari mulutnya. Namun angin tidak dapat kita lihat. Angin hanya dapat kita rasakan. Ketika di tengah-tengah suasana panas, kita merasa menjadi segar, sejuk. Dan kita melihat adanya pohon, dedaunan, kertas, atau apapun yang bergerak. Kehadiran angin tidak dapat dilihat. Namun kita dapat merasakan Dia yang hadir, angin itu sendiri.
Demikian juga dengan kehadiran Roh Kudus akan terus-menerus kita rasakan dan menjadikan kita memiliki keberanian, memampukan kita untuk berada dalam kebenaran, hidup menjadi berarti, dan adanya semangat untuk menyampaikan berita sukacita. Hal sederhana yang perlu kita pahami dan kita mengerti. Dari mana ibu bapa dan saudara-saudara menjadi percaya kepada Allah, menjadi percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, yang kita yakini dan kita imani, Dia telah menyelamatkan kita. Itu semua terjadi karena karya Roh Kudus yang membukakan hati, pikiran, dan perasaan kita. Sekalipun kita dilahirkan di tengah-tengah keluarga Kristen, namun bukankah iman itu bertumbuh dan karena kekuatan Roh Kudus menjadikan kita percaya kepadanya. Roh yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus sebelum kenaikannya telah tercurah dan menjadikan mereka mampu untuk melanjutkan apa yang Yesus lakukan di dalam dunia ini. Dan tugas Yesus diteruskan oleh mereka hingga terwujud gerejanya sampai sekarang ini. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih, Roh yang menjadi spirit, penyemangat dan membakar hidup kita menjadi berguna, bukan hanya untuk diri kita, namun untuk orang lain. Hidup kita menjadi berarti, hidup kita memiliki kemampuan untuk menjadi contoh dan teladan, dengan dimulai dari diri kita sendiri untuk tidak berkata bohong, untuk tidak menipu, untuk tidak menjelek-jelekan orang lain. Roh yang menjadi spirit itu mengingatkan pada kita dalam gambaran yang sederhana. Sekalipun gambaran itu susah untuk kita dapatkan lagi. Ibu bapak masih ingat dengan benda yang namanya spiritus, bukan? Bagi kita sekarang di tengah-tengah dunia modern dan kemajuan teknologi, sudah tidak terlalu banyak mengenal apa yang disebut spiritus itu. Namun bagi generasi di atas saya dan saya juga yang tinggal di kota kecil, bahkan mengalami tinggal di desa, kita kenal yang namanya lampu petromak. Untuk menyalakan lampu petromak itu, ibu bapak, seorang pemilik petromak harus memasukkan spiritus ke dalam satu wadah kecil di dalamnya. Dan ketika pemantik korek itu dinyalakan, maka spiritus itu akan menjadi pemicu untuk menyalakan sumbu pada bagian atas dari lampu petromak itu. Dan dengan segera api itu akan membakar bagian yang menjadikan petromak itu menyala. Sehingga sumbu itu menjadi berarti menerangi kegelapan dimanapun lampu itu mampu untuk mendatangkan cahaya. Kalau sekarang di Jakarta susah untuk dapat mengenal petromak, ya kalau ibu bapak pergi ke pesta atau di rumah mengadakan acara keluarga, ada acara prasmanan di rumah ibu bapak, biasanya di tempat makanan yang berkuah itu ada alat pemanas kecil, dan pemanas kecil itu berisi spiritus. Spiritus yang dituangkan ke dalam bagian wadah itu memampukan makanan atau masakan yang ada di dalam panci itu menjadi hangat, menjadi panas dan enak untuk dinikmati. Bimbingan Roh Kudus menjadi nyata sesuai yang dikatakan Yesus. Roh Kuduslah yang membimbing para murid dalam hidup untuk
menjadi berani. Dari semula yang takut, ragu-ragu, gamang, bimbang, mereka menjadi orang yang berubah. Meyakini adanya keselamatan dan hidup di dalam keselamatan itu sendiri. Mereka membagikan apa yang menjadi sukacita mereka tentang Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan mereka meyakini semangat Yesus Kristus itu hadir di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka menjadi berarti. Mereka mampu memberitakan pusat dari Injil itu sendiri, yaitu wafat Yesus Kristus dan kebangkitannya. Dengan menyatakan kebenaran yang diterima dari Yesus, Roh Kudus menjadikan murid-murid mereka dan setiap orang yang percaya bergantung dan mengandalkan siapa Yesus yang mereka imani. Ibu bapak, jika ada orang mengatakan dirinya Kristen, yang berarti pengikut Kristus, namun tidak meyakini akan wafat dan kebangkitan Yesus Kristus, perlu dipertanyakan iman yang dimiliki. Karena pusat dari iman keyakinan Kristen itu sendiri terletak pada pengorbanan dan kebangkitan Yesus Kristus. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih, Yesus menyatakan apa yang dipunyai, bahwa segala sesuatu yang dipunyai oleh Bapa adalah kepunyaannya. Apa yang dimiliki anak, yaitu Yesus, disampaikan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan setelah Yesus terangkat ke surga. Roh Kudus pulalah yang menyampaikan kepada para murid apa yang diterima oleh Yesus dalam kesaksian berdasarkan iman yang mereka lihat. Namun juga menjadikan setiap orang yang tidak melihat percaya, bukan dengan mata, namun dengan keyakinan yang dimiliki. Ibu bapak dan saudara terkasih, orang seringkali mengharapkan kehadiran Roh Kudus dengan cara yang spektakuler. Tidak salah, ibu bapak. Namun kita tidak bisa memaksakan di dalam kehidupan kita bahwa Roh Kudus harus hadir seperti yang dinyatakan dengan aturan-aturan menurut cara kita. Orang seringkali menjadikan plesetan GKI itu gereja yang kurang iman. Sesungguhnya tergantung dari kita. Kurang iman atau tidaknya adalah bagaimana kehidupan saya, ibu bapak, sebagai anggota GKI menunjukkan hidup yang berkenan, citra diri yang benar-benar berarti. Tidak ada artinya kalau kita berjingkrak-jingkrak, kita penuh dengan semangat memuji-muji, memuliakan nama Tuhan. Namun kita bertindak tidak manusiawi kepada pembantu kita. Kita ngemplang saat kita meminjam uang untuk tidak mengembalikannya. Roh Kudus yang memberikan semangat kehidupan untuk kita, menjadikan kehidupan kita berarti bukan hanya sekedar cara memuji dan memuliakannya, namun kehidupan yang benar-benar mengubah pikiran dan perasaan kita menjadi berdampak baik kepada diri kita dengan segala perubahannya maupun kepada orang lain. Roh Kudus yang kita percayai dan kita imani juga tidak akan memaksakan kita untuk dapat mengerti dan menggunakan bahasa-bahasa yang tidak mungkin tidak kita ketahui. Ada orang seringkali berkata, bukankah di gerejamu tidak ada urapan Roh Kudus karena tidak ada bahasa roh? Tergantung dari kita. Kalau kita pergi ke gereja, ternyata hanya punya niat untuk bertemu dengan teman kita, atau kita sekedar ngobrol dengan orang lain, tidak memperhatikan dan tidak memuji serta memuliakan Tuhan dengan cara yang baik dan benar, maka Roh Kudus juga tidak kita tangkap dan tidak menjadi berarti untuk hidup kita.
Roh Kudus akan hadir dalam hidup kita, menjadikan kita melakukan apa yang harus kita jalani di dalam panggilan ibadah kita. Ibu Bapak, percayakah kalau kita juga dimampukan untuk menggunakan bahasa seperti para murid pada masa yang lalu? Tidak ada yang mustahil di tengah-tengah pelayanan kita. Namun jangan pernah paksakan agar apa yang terjadi pada masa lalu secara alkitabiah juga terjadi pada masa kini. Suatu hari, Ibu Bapak, ketika saya melayani sebuah pelayanan di satu jemaat, ternyata ada seorang ibu yang sangat sederhana sekali. Dan ibu itu anggota jemaat yang berasal dari desa. Namun ketika doa syafaat dipanjatkan, dia mengeluarkan suara di dalam doanya menggunakan bahasa yang tidak pernah ia pelajari. Si ibu itu tiba-tiba berdoa dengan bahasa Mandarin. Bapak Ibu bayangkan, kala itu belum terkenal les bahasa Mandarin. Dan dari mana seorang ibu sederhana mampu untuk menggunakan bahasa Mandarin? Apa yang didoakan oleh si ibu itu? Dan ketika ada anggota jemaat yang lain yang mengerti bahasa Mandarin, doa itu benar seperti yang dipanjatkan di atas mimbar oleh pendeta. Dan itu adalah Roh yang benar yang berkarya. Roh yang memampukan orang untuk mengerti. Dan kita bersama-sama meyakini, bukan karena pribadi si ibu itu yang hebat, namun karena Roh Kudus yang hadir, yang menjadi sumber dan andalan hidup, yang menjadi berarti. Kini, saya, Ibu Bapak dan saudara-saudara, tentu mampu untuk menyaksikan sendiri berbagai peristiwa. Bahkan segala sesuatu yang tidak mungkin di dalam kehidupan kita menjadi nyata. Dan itu datang dengan sendirinya. Kalau memang Dia memperkenankan kepada kita. Kita tidak bisa memaksa kalau orang lain mendapatkan hal yang semacam itu, mendapatkan hal yang luar biasa, kita juga mendapatkannya. Semua bergantung pada kesetiaan dan ketaatan kita. Namun kita meyakini Roh Kudus yang menjadi andalan hidup kita, memampukan kita untuk memiliki iman dan hidup dalam takut akan Dia. Iman kita dibimbing olehnya dan mengantarkan pada kita untuk memahami akan setiap berkat-berkat-Nya, menjadikan kita memahami akan cinta, menjadikan kita semakin mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Semua terjadi karena Roh Kudus, dan Dia adalah Allah sendiri yang kita yakini dan kita imani. Jadi Ibu Bapak dan saudara-saudara, andalkanlah diri kita kepada Roh Kudus. Berarti andalkanlah diri kita kepada Sang Allah yang hadir di dalam ketritunggalannya, karena Dia adalah Allah sendiri. Sederhananya, andalkanlah Roh Kudus dalam hidup kita. Karena kita hidup pada era di mana Allah hadir di dalam Roh-Nya yang menjadikan kita mendapatkan keselamatan. Allah hadir bukan lagi hadir di dalam kealahannya secara fisik di dalam Sang Putra. Jadi siapa Roh Kudus, Ibu Bapak dan saudaraku? Sudah jelas, Dia adalah Allah sendiri. Tritunggal Allah yang esa adalah Allah sendiri. Sang Bapa, Sang Putra di dalam diri Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Karena Dialah, karena Roh Kuduslah yang menjadikan saya mengerti dan memahami ketritunggalan yang esa. Ia hadir untuk memampukan kita hidup dalam bimbingannya, menjadikan saya, Ibu Bapak, semakin rendah hati dan menjadi orang Kristen yang benar-benar Kristen,
orang Kristen yang benar-benar mengerti akan apa yang harus dilakukan. Jadi ibu bapak, jawablah dengan kemampuan yang berasal dari Roh Kudus sendiri. Ketika ada orang bertanya, apakah Allahmu itu 3? Jawablah tidak, tetapi Allah kita itu Esa. Dan jelaskanlah apa yang dimaksud dengan ketritunggalan Allah yang kita percayai. Tuhan menyertai dan memberkati kita. Amin.